Halo semuanya, buat kalian yang punya mimpi buat gabung sama salah satu nama terbesar di dunia otomotif, nah, kalian datang ke tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sih proses rekrutmen di PT Yamaha 2 yang katanya kompetitif tapi pastinya sepadan banget. Jadi, kamu salah satu yang lagi ngincer posisi di PT Yamaha Motor Manufacturing West Java kan? Kalau iya, jangan kemana-mana, karena pembahasan kali ini emang dibikin khusus buat kamu. Oke, tujuan kita di sini simple aja. Kita mau ngilangin semua kebingungan dan ngasih kamu peta jalan yang jelas. Biar apa? Biar kamu lebih siap dan pastinya lebih pede buat ngadepin setiap tahapannya nanti. Nah, sebelum kita mulai, kita lurusin dulu satu hal yang sering bikin orang bingung. Di kawasan industri KIIC itu ada dua pabrik Yamaha. Yamaha 1 fokusnya bikin suku cadang. Nah, kalau Yamaha 2 alias YMMWJ itu tempat motor-motornya dirakit. Pembahasan kita kali ini khusus buat Yamaha 2 ya. Jadi kita bakal ngelewatin 5 tahapan utama nih. Mulai dari kenalan dulu sama perusahaannya, terus ngadepin tes psikometri, wawancara kerja, uji fisik, sampai akhirnya langkah-langkah terakhir sebelum kamu mentandatangan kontrak. Lengkap kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ya, sebelum kamu bisa naklukin tes dan wawancara, penting banget buat kamu kenal dulu sama perusahaan yang kamu lamar. Anggap aja ini fondasi pertama yang harus kamu bangun biar kokoh. Oke, jadi YMMWJ itu singkatan dari Yamaha Motor Manufacturing West Java. Gampangnya gini, disinilah motor-motor Yamaha yang sering kita lihat di jalanan itu dirakit dari nol sampai jadi. Eits, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu diingat ya. Informasi yang kita bahas ini kan kita rangkum dari sumber, dan mereka ngasih catatan penting ini. Jadi, anggap aja ini panduan belajar yang super berguna, tapi bukan jaminan pasti 100%, oke? Nah, sekarang kita masuk ke rintangan besar yang pertama. Tes psikometri ini ibarat gerbang utama yang harus kamu lewatin. Dan percayalah, tahap ini sangat-sangat menentukan langkah kamu selanjutnya. Terus, apa aja sih yang bakal kamu hadapin? Ini bukan sekedar tes di sekolah loh. Yamaha itu nguji macam-macam kemampuan. Mulai dari matematika dasar buat ngukur ketelitian, terus tes Kraepelin buat lihat stamina kerja kamu di bawah tekanan, bahkan ada tes ketangkasan kayak masukin pin buat nguji koordinasi tangan dan mata, sampai tes fisik dasar kayak tes mata juga ada buat mastiin kamu siap kerja di lingkungan perakitan. Nah, ini dia yang paling penting buat kamu tahu, sistem gugur. Artinya apa? Artinya, setiap bagian tes itu penting banget. Satu kesalahan kecil bisa bikin kamu langsung nggak lolos ke tahap berikutnya. Ini cara perusahaan buat nyaring ribuan pelamar. Jadi kamu nggak bisa cuma jago di satu bagian aja. Semuanya harus dikerjain dengan serius. Kalau kamu berhasil ngelewatin gerbang psikotes yang super ketat itu, wah selamat, itu udah keren banget. Sekarang, yuk kita siap-siap buat tahap di mana kepribadian kamu dan cara kamu ngobrol jadi sorotan utama. Yep, wawancara kerja. Buat tahap ini kuncinya cuma satu kata, persiapan. Coba deh pikirin, perusahaan manufaktur kayak Yamaha itu nyari orang yang kayak gimana sih? Pastinya yang teliti, peduli keselamatan, dan bisa kerja bareng tim. Jadi, coba deh latihan cara ngenalin diri, siapin contoh nyata buat ngejelasin kelebihan dan kekurangan kamu, dan yang paling penting, tunjukin kalau kamu antusias banget buat jadi bagian dari mereka. Oke, otak dan mental udah diuji. Sekarang giliran fisik kamu yang dites. Tenang, tahap ini dibagi jadi dua bagian yang beda, yaitu pemeriksaan medis dan pelatihan dasar kepemimpinan. Jadi, ada dua langkah di sini. Pertama, medical check-up atau MCU. Ini buat mastiin kamu sehat secara medis. Nah, yang kedua, latihan dasar kepemimpinan alias LDK. Di sini, fisik kamu bakal benar-benar diuji habis-habisan. Terus, gimana cara nyiapin diri buat MCU? Tipsnya simple banget tapi sering disepelein ini. Jaga kondisi badan kamu, banyakin minum air putih, jangan begadang. Dan kalau kamu merokok, coba deh berhenti dulu sebentar. Kalau buat LDK, kutipan ini benar-benar ngegambarin semuanya. Ini tuh bukan cuma formalitas loh. Buat yang jarang olahraga, siap-siap aja deh badan pada pegel linus semua. Ini benar-benar ujian ketahanan fisik yang sesungguhnya. Perhatiin detail-detail kecilnya ya. Pas LDK, ketaatan kamu sama instruksi itu dinilai banget. Ini bukan cuma soal kuat-kuatan fisik, tapi juga soal disiplin. Bawa semua perlengkapan yang disuruh dan ikutin semua aturannya, bahkan hal yang kelihatannya sepele, kayak potong rambut.
Wih, udah deket banget nih sama garis finish. Kalau kamu udah sampai sini, artinya kamu udah berhasil ngelewatin semua rintangan terberat. Sekarang, kita masuk ke tahap-tahap akhir sebelum kamu resmi jadi bagian dari tim Yamaha. Jadi urutannya gini, setelah kamu kelar LDK, kamu bakal ikut OKB, atau orientasi karyawan baru. Ini bisa beberapa hari sampai seminggu. Nah setelah itu semua selesai, barulah momen yang paling ditunggu-tunggu datang, tanda tangan kontrak. Mungkin kamu mikir, kok prosesnya panjang dan ribet banget ya? Jawabannya simple, karena PT Yamaha itu nggak cuma nyari pekerja, mereka nyari calon karyawan terbaik yang punya komitmen tinggi. Setiap tahap itu dirancang buat nyaring yang terbaik dari yang terbaik. Sekarang, semua petanya udah ada di tangan kamu. Setiap tahapan, setiap tantangan udah kita bedah bareng-bareng. Pertanyaannya tinggal satu dari kami buat kamu, gimana? Udah siap buat ngadepin tantangannya? Semoga berhasil ya!